Andrea Hirata. Barangkali karena hawa panas yang tak mau menguap dari kamar-kamar sempit yang dimuati 7 anak. Barangkali lantaran mertua makin cerewet karena gerah. Barangkali karena musim kemarau yang terlanjur berkepanjangan, kampung kami menjadi sangat tidak enak setelah bulan Maret dan September. Tak ada yang betah di rumah, dan makin menyusahkan karena tak ada hiburan di luar. Ada kalanya bidu wanita organ tunggal meliuk-liuk seperti belut sawah di atas panggung, berias pelepah kelapa di pinggir pantai, lebih menyaksikan maksiat daripada lagu. Tapi itu hanya lama-lama sekali, pun kalau harga timah sedang bagus yang amat jarang bagus. Tak ada galeri seni, gedung bioskop, kafe-kafe atau pusat perbelanjaan untuk dikunjungi. Yang sedikit menarik perhatian hanya sebuah jam besar di tengah kota, dan jam itu sudah rusak selama 46 tahun. Jarum pendeknya ngerem mendadak di angka 5. Jarum panjangnya mengembuskan napas yang terakhir di pelukan angka 12. Jarum detik telah minggat dengan perempuan lain, tak tahu kemana. Melihat jam itu sejak kecil aku punya firasat bahwa jika nanti dunia kiamat, kejadiannya akan tepat pukul 5. Penarik perhatian lainnya adalah 2 buah patung, juga di tengah kota. Patung pertama berupa seekor buaya yang sedang melilit sebilah parang. Besar, tingginya mungkin 6 meter. Sejak kecil pula aku telah berusaha mencerna makna filosofis patung itu, tetapi selalu gagal. Aku hanya bisa menduga-duga. Buaya adalah perlambang lelaki hidung belang, maka semua lelaki pembuat parang patutlah dicurigai. Patung satunya lagi juga besar dan tinggi, adalah patung para pejuang kemerdekaan tahun 45, lengkap dengan senapan dan bambu runcing. Mereka mengacungkan tinju dengan geram, siap menyikat Belanda. Juga sejak kecil aku bertanya-tanya, mengapa pematung membuat kepala patung-patung itu secara anatomi sangat besar. Baru ku tahu belakangan ku tahu jawabannya, yaitu di depan patung itu kini dipasang papan reklame, dan di situ para politisi sering berbusa-busa membanggakan program mereka. Jika ingin tahu definisi dari visi seorang seniman, patung itu memberi contoh yang sangat pas. Jam besar patung pejuang 45 dan papan reklame itu ada kalanya bagiku tampak bak panggung parodi. Ada kalanya bak wangsit dan ada kalanya bak segitiga bermuda yang menyimpan misteri politik republik ini. Namun, tak pernah kami risaukan semua itu sebab kami mempunyai sebuah museum, dan museum kami adalah museum yang paling hebat di dunia. Tak ada yang bisa menandinginya sebab ia museum sekaligus kebun binatang. Baiklah, mari bicara soal museum. Di sana ada sebuah ruangan yang jika dimasuki harus membuka sandal dan mengucap assalamualaikum demi menghormati tombak-tombak karatan, peninggalan hulu balang antah berantah. Uang kecil yang diselipkan ke dalam kotak di samping tombak-tombak itu dapat menyebabkan pendermanya awet muda dan enteng jodoh. Anak-anak yang tak sengaja menunjuk tombak itu harus mengisap telunjuknya agar tidak kualat. Dari jendela museum istimewa sekali, tampak hewan-hewan berkeliaran. Itulah kebun binatang kami. Setiap minggu tempat itu dipenuhi orang-orang yang ingin melihat kijang yang saking buluknya sudah tampak serupa kambing. Ada pula unta gaek yang menderita sakit batuk kering stadium 4. Sekali dia batuk, nyawanya seakan mau copot. Ada zebra jumbo yang memandang hanya ke satu jurusan saja. Ada orang hutan uzur yang sudah ompong dan tampak terang-terangan menafsui bebek-bebek gedung di kolam butek sebelah sana. Tak ada malu sama sekali. Lalu ada singa tua kurapan bermata sendu macam penyanyi dangdut. Singa itu sepertinya sangat benci pada hidupnya sendiri. Mereka muak melihat orang-orang udik yang menonton mereka di dalam kandang. Konon mereka dihibahkan ke kampung kami karena telah askir dari sebuah kebun binatang di Jawa, di mana mereka dianggap seksi lagi. Namun, seperti segala sesuatu yang selalu kami terima apa adanya, seperti segala sesuatu yang tak pernah berubah di kampung kami, makhluk-makhluk hidup segan mati tak mau itu selalu punya tempat di dalam kebun binatang kami. Di dalam hati kami, hewan-hewan itu mengucap sepanjang hari. Mereka hanya seekor saja dari jenisnya masing-masing. Jadi mereka adalah pejantan bujang lapuk seumur umur. Sungguh mengerikan hidup ini kadang-kadang. Mau kemana kau bujang? Siapa penjual tebu yang berteduh di bawah patung pejuang 45 itu? Malas aku menjawabnya, karena ia selalu menanyakan hal yang sama kepadaku setiap kali aku melintas di situ, dan karena aku terpana menatap propaganda yang dikeluarkan para politisi di papan reklame itu, megah bertalu-talu tentang perubahan-perubahan yang akan mereka buat.
Tanpa mereka sadari, mata nanar mereka yang penuh optimisme tengah menatap ke jam besar yang telah rusak selama 46 tahun itu. Tanpa mereka sadari, para pejuang 45 mengacungkan tinjunya pada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Jika kemarau makin menggelegak, aku menyingkir dan duduk melamun di belai angin di sebuah kapal keruk yang termangu-mangu di sana. Kapal itu hanya 3 segulung besi rongsokan, mesin besar nan dikdaya, dulu selalu dikagumi anak-anak Melayu. Ketika maskapai Timah masih berjaya, jumlahnya puluhan. Mereka mengepung kampung, menderu siang dan malam, mengorek isi bumi untuk meraup timah. Kini, satu-satunya yang tertinggal tempatku melamunkan nasib ini, teronggok seperti fosil dinosaurus. Kapal keruk ini pernah menjadi pedang irama hidup kami, bagian penting dalam budaya kami, karena semua lelaki angkatan kerja bekerja bergantian selama 24 jam. Takkan pernah kulupa, setiap pukul 2 pagi, truk pengangkat buruh kapal keruk menyebut ayahku. Ku dengar suara klakson, ayah keluar rumah di pagi buta sambil menenteng rantang bekal makanan dari ibu. Jika melihatku terbangun, ayah kembali untuk mengusap rambutku dan tersenyum. Dari dalam rumah, ku dengar ayah mengucapkan salam pada kawan-kawan kerjanya yang telah berdesakan di dalam bak truk. Kawan-kawan kerjanya itu adalah ayah-ayah dari kawan-kawanku. Lalu ku dengar gemericing besi saling beradu, kemudian truk menggerung meninggalkan rumah. Sering aku minta dibangunkan jika ayah berangkat kerja pukul 2 pagi itu, karena aku ingin lihat ayah dengan seragam mekaniknya yang penuh wibawa, yang ada tes P di sakunya, yang terbau sangat lelaki. Ayah melangkah tangkas sambil menyandang ransel berisi tang, ragum, dan keluarga kunci Inggris. Kunci-kunci baja putih itu jika dibariskan akan membentuk satu segitiga yang sangat hebat. Kubayangkan, tugas-tugas yang berat diemban oleh bapak kunci yang paling besar, dan tugas-tugas sepele adalah bagian anak-anaknya. Aku senang melihat ayah melompat ke dalam bak truk. Dia, pria yang gagah itu, penguasa 9 kunci Inggris anak beranak itu adalah ayahku, kata hatiku. Lalu aku tidur lagi sambil tersenyum. 10 tahun telah hangus sejak terakhir aku melamun di rongsokan kapal keruk itu. Jam besar di tengah kota tepat menunjukkan pukul 5 saat ku tinggalkan kampungku dulu. Musim kemarau waktu itu. Sekarang ketika aku kembali pulang, jam besar itu masih saja menunjukkan waktu pukul 5 dan musim masih kemarau. Mau kemana kau bujang? Sapa penjual tebu waktu aku melintas dekat patung pejuang 45. 10 tahun telah lewat, apa dia tak punya pertanyaan lain? Malas aku menjawabnya. Lagi pula aku tengah terpana menatap propaganda para politisi di papan reklam itu. Silih berganti mereka telah menyerajai papan itu. Periode demi periode mereka telah berkuasa. Silih berganti mereka telah berkoar soal perubahan-perubahan yang akan mereka buat. Namun jam besar yang berada tepat di depan hidung mereka telah rusak selama 56 tahun. Tetap rusak selama 56 tahun dan para pejuang 45 tetap mengajungkan tinjunya pada mereka. Mau ke pinggir sungai, jawabku dalam hati. Aku melenggang pergi, tapi sungguh di sana yang kutemui hanyalah semilir angin dari ria halus gelombang. Bangkai kapal kair lenyap, macam telah disulap seorang ilusionis. Aku kembali pada penjual tebu, aku bertanya, Pak Cik, kemana perginya kapal keruk itu? Sudah dipotong-potong menjadi besi kilauan, jawabnya acuh tak acuh sambil mengunyah tebunya yang tak laku. Aku terenyak, lenyap sudah kenangan manis itu, lenyap sudah kenangan masa kecil itu, hapus sudah kebudayaan itu. Di kampung kami arkeologi industri telah dilanda tsunami. Saat itu rasanya aku ingin memanjat patung itu dan bergabung dengan para pejuang 45. Namun itu tetap kulakukan karena aku telah terlambat untuk pulang. Sudah sore, kuliah jam besar itu sudah pukul 5. Musim masih kemarau saat aku kembali ke Jakarta dan itu berlangsung seperti biasa. Suatu malam aku terjaga, pukul 2 pagi waktu itu, lalu seakan ku dengar suara klakson mobil truk dan menguar suara orang-orang mengucapkan salam. Kemudian ku dengar geberincing besi saling beradu. Kulihat keluar jendela, seorang lelaki berkelabat dengan seragam mekaniknya yang hebat. Lalu truk menggerung, pelan-pelan meninggalkan rumah. Aku termangu, kerinduan kepada ayah menjadi tak tertanggungkan. Alasan saya memilih cerpen Kemarau karya Andrea Hirata adalah karena cerpen tersebut menyadarkan saya tentang keadaan dunia ini yang semakin tidak baik-baik saja dan diperlukan pembenahan oleh saya sebagai calon penerus generasi mendatang. Seperti masalah pada politik, kebudayaan, dan ekonomi yang sudah menjadi sarapan sehari-hari bagi negeri ini. Kelebihan cerpen ini yaitu terletak pada gaya bahasanya yang puitis dan penuh estetika serta mengandung makna yang mendalam. Apalagi cerpen ini berkaitan erat dengan isu yang relevan saat ini, sehingga mampu membangkitkan emosi bagi para pembacanya. Kelemahan cerpen ini adalah karena gaya bahasanya yang penuh estetika, membuat cerpen ini tidak bisa dimaknai secara harfiah. Perlu pendekatan secara semiotika untuk menganalisis makna dari cerpen ini.
Relevansi cerpen ini terhadap kehidupan saat ini adalah fenomena yang dibahas di cerpen ini sangat berkaitan dengan kehidupan saat ini, seperti kritik terhadap pemerintah yang telah menyanyiakan perjuangan para pahlawan yang diucapkan secara tersirat pada paragraf yang membahas patung kemerdekaan tahun 45. Selain itu, ada juga kritik ekonomi yang membahas tentang kesenjangan sosial antara kehidupan masyarakat pedesaan dan perkotaan. Terakhir, ada juga kritik tentang pelestarian budaya yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, seperti yang dijelaskan pada paragraf yang membahas tentang kapal keruk yang sudah dihancurkan dan dijual secara kiloan.